TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Selama masa pandemi COVID-19, kita akan melaksanakan school from home. Jadi untuk materi semester genap volumetri, pengampunya masih tetap saya dan Putriana. Untuk KKM-nya yaitu 75. Nanti kalian juga wajib mengerjakan UAS, UTS, dan mengumpulkan laporan praktikum. Untuk materinya nanti kita ada dua, titrasi redoks dan titrasi kompleksometri. Ya, titrasi redoks nanti ada permanganometri dan iodometri. Oke, kita mulai ya untuk teori titrasi redoks. Ya. Jadi untuk reaksi redoks itu adalah reaksi titrasi oksidi dan reduktometri. Ya, reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan pelepasan dan penangkapan elektron, ya, karena di sini terjadi reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi redoks ini digunakan untuk menentukan kadar suatu logam atau senyawa yang mempunyai sifat reduktor maupun oksidator. Kemudian reaksi titrasi redoks itu secara umum digambarkan sebagai berikut. Kalian di kimia dasar sudah belajar mengenai reaksi redoks, ya, reaksi antara reduksi dan oksidasi, ya, di mana reaksi reduksi itu satu oksidator, dia akan menangkap elektron sehingga terjadi reaksi reduksi. Begitu pula dengan oksidasi, suatu reduktor, ya, dia akan teroksidasi atau terjadi reaksi oksidasi sehingga dia melepaskan suatu elektron. Ya. Kemudian untuk titrasi redoks, ya, ada oksidimetri dan reduktometri, ya. Oksidimetri itu dia sebagai larutan standarnya, dia punya sifat sebagai oksidator yang kuat, ya. Di sini ada permanganometri, ya. Dia menggunakan KMnO4. Ya, sifatnya KMnO4 itu sebagai oksidator kuat. Nah, ya, di sini KMnO4 termasuk titrasinya adalah oksidimetri. Kemudian ada digromatometri. Ya, larutan standarnya adalah K2Cr2O7. Serimetri itu C4 sulfat. Ya, kemudian nanti bromatometri BrO3- dan iodimetri I2. Ya, jadi ini adalah larutan standar yang digunakan untuk titrasi oksidimetri. Kemudian untuk titrasi reduktometri, nanti dia larutan standarnya bersifat sebagai reduktor, ya, makanya di sini adalah iodometri. Nah, contohnya larutan Na2S2O3, ya. Na2S2O3 ini dia sifatnya adalah sebagai produksi yang kuat. Ya. Kemudian indikator yang digunakan untuk reaksi atau titrasi redoks. Di sini ada autoindikator, contohnya adalah KMnO4. Jadi KMnO4 selain dia sebagai larutan standar, dia juga bisa sebagai indikator. Kenapa? Karena KMnO4 dia punya warna yang sangat pekat, ya, warna ungu yang sangat pekat. Jadi dia bisa digunakan sebagai indikator juga, makanya dinamakan autoindikator. Kemudian nanti ada indikator spesifik. Nah, ini biasanya untuk titrasi iodimetri maupun iodometri kita menggunakan indikator kanji atau amilum. Indikator redoks itu dapat berbeda warna pada keadaan tereduksi dan teroksidasi. Nah, contohnya difenilamin dan feroin. Nah, jadi ini beberapa indikator yang digunakan untuk titrasi redoks. Oke, materi yang pertama kita belajar mengenai permanganometri. Jadi apa itu titrasi permanganometri? Ya.
Titrasi permanganometri adalah salah satu titrasi redoks yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau penetapan suatu kadar, ya, kadar yang sifatnya dia reduktor dalam suasana yang sangat asam menggunakan suatu larutan oksidator kuat yaitu KMnO4. Ya. Di sini ada beberapa karakteristik untuk kalium permanganat, ya, atau KMnO4. Ya, salah satunya adalah oksidator kuat. Ya, sifat atau karakteristik kalium permanganat adalah oksidator kuat. Ya, kemudian dia murah, ya, dan tidak perlu indikator karena KMnO4 dia punya warna ungu yang pekat, ya, sehingga dia bisa dinamakan sebagai autoindikator. Kemudian KMnO4 dia itu mudah terurai bila terkena cahaya maupun zat organik. Makanya untuk penyimpanan KMnO4 itu sebaiknya adalah di botol gelap. Kemudian KMnO4 itu dia akan terurai menjadi MnO2. Ya, MnO2 ini dia punya warna coklat dan berbentuk endapan. Ya. Bila nanti titrasimu KMnO4-nya tiba-tiba terbentuk suatu endapan, nah itu berarti dia terbentuk MnO2 sehingga dia nanti akan mempengaruhi kalian melakukan titrasi. Oke, kita belajar bilangan oksidasi untuk Mn. Jadi bilangan oksidasi untuk Mn itu ada plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, dan plus 7. Ya. Ini untuk beberapa reaksinya, ya. Saya yakin kalian sudah belajar mengenai bilangan oksidasi di kelas 1 untuk reaksi redoks, ya. Bila MnO4- ditambah E atau dia menangkap satu elektron, dia akan membentuk MnO4 2-, ya. Oke, silahkan nanti dibuka lagi buku untuk materi reaksi redoks. Kemudian reaksi yang paling umum dilakukan di lab itu adalah MnO4- plus 8H+ ditambah 5 elektron, ya, membentuk Mn2+ dan 4H2O. Ya. Berarti di sini adalah MnO4-, ya, dia mengalami reaksi reduksi membentuk Mn2+. Ya, di sini Mn-nya dia punya bilangan oksidasinya adalah plus 7. Sehingga dia tereduksi menjadi Mn2+, ya. Sama. Jadi di sini juga nanti kalian bisa nyari, ya. Oke. Kemudian KMnO4 dalam suasana asam, ya, menggunakan H2SO4 encer, KMnO4 akan tereduksi menjadi plus 2 atau ion mangan 2 atau Mn2+. Ya, bisa ya mencari di sini bilangan oksidasinya berapa, ya. Di sini MnO4- bilangan oksidasinya adalah 7. Dia akan tereduksi menjadi Mn2+. Kalau di sini MnO4- menjadi MnO2, MnO4- menjadi Mn3+. Dia tereduksi menjadi 13. Di sini berapa? Ya. Oke. Selanjutnya untuk reduksi MnO4-, ya, bila dia berlangsung dalam larutan asam, ya, sangat asam, ya, 0,1 N atau lebih, dia akan tereduksi. Di sini dia akan menangkap 5 elektron sehingga, ya, berat ekivalennya adalah 1/5 kali mr atau mr/5. Kenapa? Karena, ya, 1 mol MnO4 ini dia setara dengan 5 mol elektron, ya, sehingga satu ekivalen MnO4 ini dia setara dengan 5 ekivalen. Ya, oleh karena itu berat ekivalennya, ya, untuk Mn itu adalah
MR-nya MnO4 dibagi dengan 5. 5-nya ini adalah 5 elektron. Karena 1 molnya MnO4 minus itu setara dengan 5 mol elektron. Pengamatan reaksi ini akan terlihat perubahan warna ungu dari KMnO4 menjadi tak berwarna dari Mn+2 sebagai hasil reaksi. Jadi untuk pengamatannya, ya, warna ungu punyanya KMnO4 nanti bila dititrasi dia akan menjadi tak berwarna ketika dia sudah tereduksi menjadi Mn+2. Ya. Oke. Kemudian bila reduksi MnO4 berlangsung dalam larutan netral, misalkan di sini pH 4 sampai dengan 10, MnO4 minus, ya, dia hanya akan, ya, bila dalam kondisi netral, jadi ion H plusnya hanya ada 4 ion H plus, kemudian dia hanya menangkap 3 elektron sehingga terbentuk di sini MnO2. Ini adalah suatu endapan yang berwarna coklat. Ya. Nah, ini nanti dia akan mengganggu pada saat titrasi, ya, atau pada saat pengamatan titrasi. Nah, untuk Be-nya itu hanya 1/3 atau Mr/3. Kemudian bila dilakukan dalam larutan basah, ya, OH minusnya 1N atau lebih, MnO4 minusnya itu nanti akan terbentuk MnO4 2-, di mana Be akan sama dengan Mr. Ya. Jadi reaksi titrasi oksidimetri menggunakan permanganat atau KMnO4, ya, reduksi MnO4 minus dia hanya bisa berjalan stabil dalam larutan yang sangat asam. Ya, bila larutannya netral nanti akan terbentuk MnO2 endapan. Bila larutannya basah dia akan terbentuk MnO4 2-. Oke, untuk karakteristik H2SO4 yang digunakan, H2SO4 ini hanya sebagai pemberi suasana asam yang baik dan mengikat air, sehingga titik akhir titrasi nanti akan mudah diamati. Ya, H2SO4 ini dia tidak menghasilkan produk dan tidak bereaksi dengan titrat. Kemudian jika dalam suasana basah dan netral, KMnO4 ini akan menghasilkan endapan MnO2, ya, di mana MnO2 ini bila teroksidasi oleh cahaya akan berubah warnanya menjadi coklat. Kemudian jika menggunakan asamnya adalah HCl, bila asamnya HCl nanti akan terbentuk gas Cl2 atau klor, ya, di mana gas Cl ini nanti dapat teroksidasi oleh KMnO4 sehingga membutuhkan larutan KMnO4-nya yang lebih banyak pada saat titrasi. Jadi asam yang baik digunakan adalah H2SO4, ya. Dan titrasi permanganometri itu tidak memerlukan indikator karena warna larutan KMnO4 sudah dapat menunjukkan titik akhir titrasi. Nah, ini dinamakan adalah autoindikator. Ya. Tetapi jika larutan KMnO4-nya sangat encer, maka akan digunakan indikator feroin yang berwarna biru ataupun difenilamin ungu. Itu ya beberapa karakteristik asam yang digunakan. Kenapa harus H2SO4? Kenapa tidak boleh HCl? Ya. Kemudian permanganat bereaksi secara cepat dengan banyak zat bereduksi berdasarkan reaksi tersebut. Namun ada yang perlu pemanasan ataupun penggunaan katalis untuk mempercepat reaksi. Untuk mangan 2+ yang terbentuk dalam reaksi itu dapat dikatakan atau dapat menjadi katalis, ya, sehingga disebut sebagai autokatalis.
Dan kestabilan pembuatan dan penyimpanan KMNO4. Kalium permanganat itu mampu mengoksidasi air, ya. Sebagai berikut nih reaksinya. Ya, MnO4- ya, 4MnO4- ya, plus H2O, ya, dia akan mengoksidasi air membentuk 4MnO2, ya, endapan, dan dia melepaskan oksigen plus 4OH-. Ya. Konstanta keseimbangan reaksi ini juga besar, tetapi laju reaksinya kecil. Ya, tampak bahwa asam akan menggeser reaksi ke kanan. Ya. Selain itu, MnO2 ini dia merupakan katalisator atau autokatalisator. Bila basa, cahaya, panas, dan ion Mn2+ akan mempercepat reaksi tersebut. Ya, tak heran bila buret bekas KMNO4 itu terkadang warnanya coklat. Nah, ini akibat MnO2, ya, akibat terbentuknya endapan MnO2. Ya. Kenapa? Karena dia KMNO4 bila terkena cahaya, panas maupun terkena sesuatu yang basah, dia akan menyebabkan endapan MnO2. Ya, sifat KMNO4. Ya. KMNO4 itu berbentuk kristal, ya, kristal KMNO4. Untuk pembuatan larutan sering sudah terkontaminasi dengan MnO2. Ini biasanya karena penyimpanannya, ya. Kemudian di samping itu MnO2 juga sudah terbentuk di dalam larutan karena adanya bahan-bahan organik. Ya. Maka pada pembuatan larutannya, sesudah kristal larut, sebaiknya larutan dipanaskan untuk mempercepat oksidasi zat-zat organik. Setelah dingin, kemudian disaring untuk memisahkan endapan MnO2. Jadi, kalium permanganat itu tidak dapat ditemukan dalam kemurnian yang sangat tinggi, ya. Dia dalam bentuk kristal kalium permanganatnya itu terdapat mangan oksida MnO2, di mana mangan oksida itu dapat mengkatalis peruraian kalium permanganat. Nah, untuk mengatasi hal ini biasanya itu dilakukan dengan cara dipanaskan, ya, kemudian disaring untuk memisahkan MnO2. Dan penyaringan ini tidak boleh menggunakan kertas saring. Nah, karena dia mudah teroksidasi. Ini biasanya menggunakan filter asbes atau glass wool. Dan selanjutnya larutan disimpan dalam botol berwarna gelap karena dia mudah teroksidasi bila terkena cahaya, makanya harus disimpan dalam botol yang warna gelap. Nah, KMNO4 itu juga perlu untuk distandarisasi berulang-ulang. Itu ya beberapa karakteristik atau sifat KMNO4. Oke, untuk pembuatan larutan kalium permanganat, ya, pada pembuatan larutan KMNO4 dilakukan pemanasan dan penyaringan menggunakan medium penyaring yang tidak mereduksi, misalnya glass wool atau krus saring dari kaca masir. Ya. Jadi memang untuk KMNO4 harus disaring, ya, seharusnya, tetapi untuk prakteknya teman-teman kelas kalian kemarin kita tidak sempat untuk menyaring, ya, hanya dipanaskan. Dan larutan disimpan di tempat gelap atau botol berwarna dan tidak diasamkan. Ya. Untuk reaksi, ya, untuk reaksinya adalah 4MnO4- ya, plus 4H+, ya, dalam asam, ya, dengan koefisiennya 4, dia membentuk 4MnO2 endapan, ya, melepaskan oksigen dan H2O. Nah,
Dengan reaksi ini, reaksinya akan berjalan lambat di dalam larutan-larutan encer pada suhu ruang. Itu bila dia tidak disimpan di botol gelap ya, jadi nanti reaksinya seperti ini. Oke, untuk langkah-langkah pembuatan larutan kalium permanganat, yang pertama itu kalian akan menimbang kalium permanganat ya, nanti digerus ya di porselin, kemudian dilarutkan dalam aquades. Kalian mau bikin berapa? 1000 mili atau 100 mili gitu ya, tergantung nanti penimbangannya berapa. Kemudian dididihkan 15 sampai 30 menit. Nah, ini dididihkan ini tadi kan fungsinya untuk menghilangkan MnO2. Kemudian biarkan sampai tercapai suhu kamar. Terus kemudian disaring dengan glass wool atau pakai krus atau pakai SPS. Kemudian simpan dalam botol yang berwarna gelap. Oke, ini di sini ada prosedur kerja yang dilakukan teman kalian kemarin, ya. Sini KMNO4-nya, jadi nanti ditimbang dulu, masanya dihitung, ya. Kira-kira kurang lebih kalian nimbang sekitar 3,16 gram. Nah, kemudian kristalnya ini ya dihaluskan dulu pakai mortar, kemudian diencerkan dalam labu 1 liter. Kalau kamu bikinnya 1 liter, kalau kamu bikinnya 100 mili ya nanti penimbangannya berapa bisa dihitung ya. Oke, seharusnya ya setelah diencerkan ya, KMNO4 ini dia harus dipanaskan untuk menghilangkan endapan MnO2 ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena kalium permanganat tidak dapat ditemukan dalam kemurnian yang sangat tinggi ya. Jadi dalam kristalnya KMNO4 itu terdapat mangan oksida ya. Jadi dalam kristalnya ini terdapat mangan oksida, di mana mangan oksidanya ini nanti dia akan mengkatalisis peruraian KMNO4. Nah, untuk mengatasi ini itu dilakukan dengan cara pemanasan. Kemudian setelah dipanaskan disaring pakai gas wool, baru disimpan ke botol gelap. Itu ya untuk prosedurnya. Oke, untuk standarisasi larutan permanganometri. Larutan standar KMNO4 itu mudah terurai oleh cahaya, suhu tinggi, asam ataupun basa, dan zat organik. Untuk itu sebelum digunakan itu harus distandarisasi ya, seperti biasa. Ya. Standarisasinya pakai apa? Ya pakai standar primer. Standar primernya yang bersifat reduktor, karena KMNO4 tersebut dia sifatnya sudah oksidator. Sini standar primer yang bersifat reduktor itu ada Na2J2O4 atau natrium oksalat. Kemudian ada AS2O3. Kemudian ada H2C2O4 itu asam oksalat. Kemudian ada besi murni. Ya. Yang biasa kita gunakan di laboratorium untuk standarisasi KMNO4 kita menggunakan asam oksalat. Prinsip standarisasi KMNO4 dengan asam oksalat. KMNO4 dia bereaksi dengan asam oksalat dalam suasana asam. Ya. Jadi dia bisa bereaksi atau berjalan dengan stabil ya, bila KMNO4-nya itu dalam suasana asam. Reaksi ini akan berjalan lambat pada suhu kamar, sehingga agar reaksi berjalan cepat selama titrasi, maka oksalat harus dipanaskan pada suhu 60-80 derajat Celcius. Oke, reaksi yang terjadi selama standarisasi di sini adalah 2MnO4-, dia adalah suatu oksidator. Di sini kemudian dia mengoksidasi H2C2O4, dia adalah reduktor ya.
kemudian dia ada 6H+ ini nanti adalah sebagai asam, sehingga terbentuk ion Mn+2 dan CO2 dan H2O. Untuk pemanasan oksalat itu tidak boleh sampai mendidih, ya, sebab oksalat akan mudah menguap. Jadi untuk pemanasannya hanya sekitar suhu 60-80. Ya. Nih, untuk proses standarisasi KMNO4 dengan asam oksalat. Jadi kalian nimbang dulu asam oksalatnya kurang lebih sekitar 1,25 gram. Ya, ini secara perhitungan 1,25 gram. Nanti kalian nimbangnya berapa? Ya, kurang lebih ini. Kemudian dilarutkan ya menggunakan aquades. Ya, kemudian baru di tanda bataskan menggunakan labu takar. Ya. Bila kita nimbangnya 1,25 gram, kita pakai 250 mili untuk labu takarnya. Ya. Kemudian nanti dipipet sebanyak 25 mili, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya. Kemudian ditambah sebanyak 25 mili asam sulfat 4N. Nah, ini asamnya sangat kuat ya. Kemudian ditambah aquades sampai 100 mili ya. Penambahan H2SO4 ini tadi kan agar suasana menjadi asam, karena reaksi dapat berjalan stabil dalam suasana asam. Kemudian penambahan aquades ini hanya untuk mempermudah pengamatan titrasi. Nah, di sini nanti dipanaskan ya. Sebelum dititrasi itu nanti larutan ini dipanaskan. Kira-kira suhunya 68 derajat. Kalau di sini panaskan hingga 70 sudah cukup ya. Hingga 70 derajat Celcius sudah cukup. Tidak boleh sampai mendidih karena nanti oksalat akan menguap. Setelah dipanaskan, nanti dititrasi menggunakan KMNO4 yang sudah kalian buat. Ya. Titrasi nanti sampai terjadi perubahan warnanya merah seulas, pink. Karena tadi KMNO4 dia warnanya adalah ungu yang pekat, ya. Nanti kemudian dia oksalatnya dititrasi dengan KMNO4 sampai warnanya merah seulas atau pink. Nah, ini seperti biasa kita lakukan secara duplo agar kita peroleh data yang akurasi dan presisi. Oke, itu ya untuk pembuatan dan standarisasi KMNO4. Untuk syarat-syarat titrasi permanometri ya, ini harus diperhatikan juga. Zat yang akan ditentukan itu harus bersifat reduktor ya. Diingat untuk titrasi permanganometri, karena permangano itu adalah sifatnya oksidator, jadi zat yang akan ditentukan dia sifatnya adalah reduktor. Bila zat yang ditentukan bersifat oksidator, nah ini titrasinya nanti menggunakan titrasi yang tak langsung. Titrasi permanganometri ini dapat digunakan untuk penentuan apa aja. Nah, untuk titrasi permanganometri itu dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar Fe2+, Sn2+, ya, C2O4 2-, salat. Kemudian NO2- dan SO3 2-. Nah, titrasinya ini adalah titrasi secara titrasi langsung ya. Ya, di sini reduktornya Fe2+. Ya, bila reduktornya Fe2+, Sn2+ dan lainnya ini dia titrasinya. Bila titrasinya tidak langsung, biasanya reduktor yang digunakan atau senyawa yang sifatnya reduktor yang digunakan adalah Cr2O7 2- atau untuk mencari Fe3+ dan Ca2+. Ya. Ini dalam cara ini
reduktornya ditambahkan secara berlebih. Kemudian kelebihan reduktor nanti dititrasi dengan KMNO4. Untuk reaksinya, Cr2O7 2- ditambah Fe2+ itu akan membentuk Cr3+ dan Fe3+ dan Fe2+. Sini Fe12-nya berlebih, sehingga Fe12-nya itu nanti dia akan dititrasi pakai KMNO4 sehingga menghasilkan ion Mn2+ dan Fe3+. Ya. Jadi Fe12-nya akan mengalami reaksi oksidasi menjadi Fe3+. Ya, MnO4-nya dia akan mengalami reaksi reduksi menjadi Mn2+. Contoh penggunaan titrasi permanganometri. Yang pertama, penetapan kadar besi dalam biji besi. Mula-mula biji besi dilarutkan dalam HCl. Lalu besi direduksi menjadi Fe2+. Ya. Setelah semua besi berada sebagai Fe2+, ya, ini kadarnya ditentukan dengan cara titrasi. Nah, jadi Fe2+-nya dititrasi menggunakan KMNO4 dalam suasana asam, sehingga membentuk 5 Fe3+ ditambah Mn2+ dan 4H2O. Nah, ini bila untuk menetapkan kadar besi. Nah, ini besinya itu direduksi dulu sehingga terbentuk besi 2+. Ya, baru besi 2+-nya bisa dititrasi ya, menggunakan KMNO4. Kemudian yang kedua, contohnya adalah untuk penetapan kadar hidrogen peroksida H2O2. Di sini KMNO4-nya ya, dia bereaksi dengan H2O2 dalam suasana asam membentuk Mn2+ ya, dan melepaskan oksigen beserta dengan H2O atau air. Ini untuk reaksinya bila untuk menetapkan kadar peroksida menggunakan KMNO4. Di sini ada tutorial untuk pembuatan dan standarisasi KMNO4 0,1N yang sudah dilakukan teman kalian. Kalian bisa melihat videonya. Sini dia juga mengupload videonya melalui YouTube-nya ya. Kalian juga bisa nanti buka. Ya. Ini Bu Mary bukakan. Mula-mula kita persiapkan dulu alat dan bahannya ya, seperti di sini. Ya, dia nyiapkan alat dan bahan dulu. Nah, bahannya ada KMNO4 dan asam oksalat. Mula-mula kita timbang dulu KMNO4-nya. Seperti di sini ya. Untuk 100 ml, kita harus menimbang sebanyak 0,31 gram. Selanjutnya, KMNO4 kita larutkan dengan Aquades. Sisa KMNO4 pada kaca arloji dapat kita larutkan kembali dengan Aquades agar tidak ada KMNO4 yang tertinggal. Kemudian ditumbuk agar homogen. KMNO4 yang sudah ditumbuk kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml menggunakan corong agar tidak tumpah kemana-mana. Hati-hati ya teman-teman. Di sini Sanas bikin 100 ml ya. Sisanya kita larutkan kembali dengan Aquades agar tidak ada habur yang tertinggal di mortar maupun di corong. Kemudian kita masukkan kembali ya.
dan corong dibilas menggunakan Aquades. Labu ukur kemudian diisi dengan Aquades sampai batas tera, yaitu 100 mili. Seperti garis di tengah itu ya teman-teman. Selanjutnya, larutan dituang ke dalam beker gelas. Seharusnya larutan ditaruh di dalam botol kaca gelap agar tidak hygroskopis maupun tercemar atau terurai. Nah, harusnya tadi ini ya, Kemudian kita cek kulitnya ya, agar keranjang dipanaskan tidak dulu macet. untuk menghilangkan Setelah itu, MnO2-nya itu kita harus tuangkan dipanaskan ke dalam dulu ya, buret kemudian sampai 50 mili. disaring. Hati-hati ya. Pasang buret pada statif dan klem agar tidak lepas. Untuk standarisasi KM-4, kita timbang asam folat sebanyak 0,5 gram. Seperti di sini ya teman-teman. Menggunakan air air langsung boleh kok. Asam oksalat kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 25 mili dan ditambahkan H2SO4 4N sebanyak 25 mili juga. Tapi kita tuang dulu ke beker gelas ya H2SO4-nya agar tidak terlihat dan juga seperti gambar. Nah, tuangkan H2SO4 4N sebanyak 25 mili ke dalam Erlenmeyer dan digojok lagi. Kemudian, tambahkan Aquades sampai 100 mili tanda di Erlenmeyer. Kemudian, larutan kita panaskan sampai 70 derajat Celcius agar larutan cepat bereaksi dan dapat kita titrasi dengan cepat. Larutan kita titrasi ya menggunakan asam oksalat. Nah, biasanya pada saat awal titrasi berlangsung namun nanti akan menjadi tidak berwarna Itu ya. Nanti kalian juga bisa buka YouTube-nya Sanas ya untuk ini belajar kembali. Oke, itu untuk materinya. Oke, ini ya untuk channel YouTube-nya Sanas. Selanjutnya kita laporan ya. Jadi kalian punya tugas ya, tetap mengerjakan laporan praktikum untuk titrasi permanganometri ya. Kalian seperti biasa nanti menuliskan praktikumnya di kertas ya, folio bergaris ya, tulis tangan ya, nanti ada judul laporan, tujuan, dasar teori, kemudian alat dan bahan, reaksi kimianya juga harus ditulis. Nah, di sini kurang data perhitungan ya, jangan lupa nanti data perhitungannya juga ditulis. Ya, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Ya, seperti biasa kalian bikin praktikum. Jadi harus ditulis di lembar kertas folio bergaris. Ya, kemudian nanti kalian scanning
ya dikirimkan ke email saya ya. Oke, untuk datanya ya, karena kita school from home, jadi untuk datanya saya berikan untuk membuat KMN O4 0,1 N ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, di mana KMN O4-nya ini nanti ya akan tereduksi menjadi Mn2+ ya dalam suasana asam. Nah, ini ekuivalen dalam permanganometri itu adalah banyaknya zat yang setara dengan 1 mol elektron atau 1 mol oksigen. Ya, di sini 1 mol MnO4 ini dia setara dengan 5 mol elektron. Sehingga 1 mol KMnO4 itu sama dengan 5 ekivalen. Jadi untuk BE-nya, BE KMnO4 itu adalah MR-nya KMnO4 dibagi dengan elektron. Ya, banyaknya elektron berapa? 5. Ya, karena setara. Kemudian massa KMnO4 ya, secara perhitungan bila kalian buat 1 liter, ya di sini massa sama dengan volume kali N dikali dengan BE. Bila kalian buat 1 liter, ya di sini F-nya 1 liter, N-nya adalah 0,1 N. Ya, BE-nya 31,6 gram per mol. Ya. Diperoleh 3,16 gram itu secara perhitungan, ya. Nah, secara prakteknya, ya, ini datanya saya berikan. Massa KMnO4 secara praktek adalah 3,1981 gram. Nah, jadi ini nanti ditulis di laporanmu. Dan untuk standarisasi KMnO4 dengan asam oksalat, massa asam oksalat yang ditimbang adalah 1,2532 gram. Nah, ini nanti dilarutkan dalam labu takar 250 ml. Ya, volume titar yang pertama itu 18,93 ml. Kemudian volume titar yang kedua adalah 18,95 ml. Berat ekivalen asam oksalat adalah Mr dibagi dengan 2. Ya, bisa ya, karena kita sering pakai asam oksalat sebagai standar primernya. Oke, nanti kalian cari dulu normalitas asam oksalat. Ya, masih ingat? Ini rumusnya. Normalitas asam oksalat sama dengan miligram asam oksalat dibagi dengan volume labu ukur. Yang dipakai berapa tadi? 250 ml ya. Kemudian dikali BE asam oksalat. Setelah nanti normalitas asam oksalat ketemu, kita cari normalitas KMnO4 ya, menggunakan rumus V KMnO4 dikali N KMnO4 sama dengan V asam oksalat dikali N asam oksalat. Ya, nanti ketemu berapa normalitas KMnO4 yang kalian buat. Ya. Oke, untuk reaksi kimianya, ini reaksi kimia yang terjadi itu nanti ada 2 ya, ingat, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksinya, ya di sini MnO4 ya menjadi Mn2+. Ya. Kemudian bila nih kalian harusnya ingat lah ya waktu kelas 1 untuk materi reaksi redox ya. Di sini kan Mn bilangan oksidasinya 7, dia akan mengalami reaksi reduksi menjadi Mn2+ ya. Untuk menyetarakan ini bagaimana kan? Jadi bila di sebelah kiri ya dia mengandung oksigen O4 ya, berarti di sebelah kanan ini dia harus ditambah dengan H2O ya. Nah, ini ya, bila di sebelah kiri dia ada O, sebelah kanan harus ditambah H2O kan. Kemudian apabila di sebelah kanan terdapat H2O, berarti ada atom H ya, berarti
di sebelah kiri dia juga harus ditambahkan atom H. Berarti dengan penambahan asam. Ya. Oke. Sini bila disetarakan Mn-nya di sebelah kiri adalah 1, di sebelah kanan juga 1. Kemudian O-nya. O di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan juga ada 4. H-nya di sebelah kanan ada 8, sehingga untuk asamnya di sini juga harus ditambahkan 8. Ya, disetarakan koefisiennya. Kemudian apabila koefisiennya sudah setara, kita setarakan elektronnya. Nah, ini bagaimana ya? Masih ingat? Nah, nih MnO4 minus, berarti dia punya minus 1 ditambah 8 plus, ya. Di sini dia menangkap berapa elektron, dikurangi N itu sama dengan 2 plus, ya. Agar setara diperoleh N-nya adalah 5. Sehingga di sini dia ada 5 elektron. Ya. Nah, ini reaksinya ya. Jadi MnO4 minus ditambah 8H plus ditambah 5 elektron terbentuk Mn2 plus dan 4H2O. Ya. Ingat ya, untuk mencari reaksi reduksinya ya, kalian lihat dulu. Ya. Kemudian dia hanya terjadi dalam reaksi yang sangat asam atau suasana yang sangat asam. Untuk reaksi oksidasinya, nah, untuk asam oksalat dia nanti akan terbentuk 2CO2. Apakah ini sudah setara reaksinya? Bila belum setara, kita setarakan. Nah, bila di sisi sebelah kiri ada atom H, di sebelah kanan harus ditambahkan atom H. Ya, sini hanya ada 2, sini hanya juga ada 2, C-nya 2, sini C-nya juga 2, O-nya ada 4, sini juga ada 4. Ya, setelah ketemu ini nanti kita cari atau kita setarakan elektronnya, ya. Di sini untuk H2C2O4 asam oksalatnya adalah 0. Sedangkan sisi yang sebelah kanan kita punya 2 plus. Ya. Bagaimana caranya? Nah, berarti 0 punyanya 2CO2 ditambah dengan 2, ya. Dia di sini harus melepaskan berapa elektron supaya netral sama punyanya asam oksalat. Jadi dikurangi N sama dengan 0. Ketemu N-nya adalah 2. Sehingga di sini dia harus melepaskan 2 elektron. Ya, untuk reaksi redoksnya tadi reaksi reduksinya MnO4- dalam suasana asam menangkap 5 elektron menjadi Mn2+. Ya, ini untuk oksidasinya ya, asam oksalat dia membentuk karbondioksida dan H+ dan melepas elektron 2 elektron. Ya. Nah, kemudian kita setarakan untuk reaksinya. Ya. Maaf. Kita setarakan untuk reaksinya. Ya, untuk reaksi reduksinya, ya. Di sini kita punya 5 elektron, sedangkan oksidasi hanya punya 2 elektron. Ya. Agar sama untuk elektronnya, jadi untuk yang reduksi ini dia dikalikan 2, oksidasi dikalikan dengan 5. Ya. Bila dikalikan 2 nanti ketemu 2 MnO4- plus 16H+ dan 10 elektron. Jadi 2 Mn2+ dan 8H2O. Ya, kemudian yang ini
yang reaksi oksidasinya dia dikalikan 5 ya, ketemunya 5H2C2O4 jadi 10CO2 plus 10H plus ditambah 10 elektron ya. Nah, elektronnya sudah sama, reduksi dan oksidasi, elektronnya bisa dihilangkan ya. Nah, elektronnya dihilangkan. Kemudian mana lagi yang dihilangkan? Yaitu adalah asam. Nah, asamnya di sini ada 10 dihabis, kemudian di sini ada 16. Bila dikurangi 10 masih sisa 6. Ya. Oke, reaksinya ketemu 2MnO4- plus 5H2C2O4 plus 6H plus menjadi 2Mn2 plus ditambah 10CO2 plus 8H2O ya. Di reaksi redoks keseluruhannya ini ya sudah dituliskan itu ya 2KMnO4 ya ditambah 5H2C2O4 plus 6H2SO4 menjadi 2MnSO4 ya, plus ini harus ada plus ya, ini plus K2SO4 plus 10CO2 dan 8H2O ya reaksinya. Oke, selamat belajar buat kalian, jangan lupa mengerjakan laporannya besok pagi. Silahkan dikumpulkan dengan mengirimkan ke saya atau ke @modu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.